Tim kuasa hukum siapkan 8 orang untuk bela Mario Dandi dalam sidang kasus penganiayaan David Ozora. Tim kuasa hukum Mario Dandi Satrio Basri Bundu mengaku akan mempersiapkan berbagai hal guna menghadapi proses persidangan apabila berkas kliennya sudah dinyatakan lengkap atau P21. Salah satu hal yang akan dipersiapkan yakni mengenai argumentasi dalam persidangan untuk menyiapkan pembelaan terhadap tersangka Mario Dandi. Kita akan mempersiapkan dari segi pemikiran, karena setelah P21, kita akan bisa mempelajari bagaimana cara persidangan. Itu aja sih, jadi kami sambil menunggu P21, ujar Basri ketika ditemuin di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu 9 April 2023. Mengenai hal ini, Basri juga mengatakan bahwa nantinya akan ada 8 orang dari tim kuasa hukum Mario Dandi yang akan membela anak Rafael Alun Trisambodo tersebut. Kami ada beberapa tim, ada 8 orang. Kita akan ikut sidang di PN Jakarta Selatan, jelasnya. Tak hanya itu, jelang persidangan, Mario Dandi pun juga disebut telah siap menjalani proses persidangan kelak. Pasalnya sejauh ini, kata Basri, kliennya itu juga mengakui segala perbuatannya terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Mario Dandi selalu siap mengikuti proses hukum karena perbuatannya. Kan jelas dia sudah mengakui, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, berkas perkara milik tersangka Mario Dandi Satrio terkait kasus penganiayaan David Ozora disebut akan segera lengkap atau P21 dan segera dilakukan proses persidangan. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Mario Dandi. Basri Bundu menjelaskan bahwa saat ini berkas perkara kliennya itu telah dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bahwa persiapan Mario Dandi saat ini sudah pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Habis lebaran ini sidang perdana Mario Dandi mungkin bisa lebih cepat ya, jelasnya. Mengenai hal ini sebelumnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas ke penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini karena berkas perkara penganiayaan terhadap David Ozora dinyatakan belum lengkap. Hasil penelitian tim jaksa terhadap kedua berkas perkara tersebut masih dinyatakan belum lengkap, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan saat dihubungi. Ade mengatakan pihaknya memberi waktu untuk penyidik Polda Metro Jaya untuk segera melengkapi berkas perkara tersebut. Kekurangan terkait formil dan material. SOP kita setelah 30 hari petunjuk dikirimkan, tim jaksa peneliti wajib menanyakan perkembangannya, ujarnya. Untuk informasi, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu mantan pejabat Direktoral Jenderal Pajak di Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan Senin 20 Februari 2023. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni temannya Mario berinisial SRL PL. Dia berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan HP Mario. Selain itu, pacar Mario berinisial AG dirubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, AG dijerat dengan pasal berlapis, yakni 76CJO Pasal 80 UU PPA atau Pasal 355 ayat 1 JO, Pasal 56 KUHP, subsidiar Pasal 354 ayat 1 JO, 56 KUHP, subsidiar 353 ayat 2 JO, Pasal 56 KUHP. Apa tanggapan Anda?